Izin tinggal WNA mau diganti dari ITK ke ITAS? Emang bisa? Bisa dong, pakai alih status izin tinggal. Halo semua, ketemu lagi sama aku Diva di channel ini. Ini video panjang pertama aku semenjak aku mulai bisa dapat super thanks. Jadi kalau kalian itu pengen kasih donation ke aku atau kirim-kirim kayak thank you gitu, bisa klik super thanks ya di sini di video aku. Insya Allah itu bakal jadi motivasi dan support buat channel ini untuk tetap tumbuh. Anyway, hari ini kita mau ngebahas tentang alih izin tinggal dari jenis yang ITK ke ITAS. Kan sebelumnya aku udah pernah tuh bahas masing-masing ya, apa itu ITK, apa itu ITAS, aku juga bahas apa itu ITAP. Jadi kalau WNA izin tinggalnya itu izin tinggal kunjungan, itu bisa diganti ke jenis izin tinggal terbatas atau ITAS. Kalau kalian mau cek masing-masing dulu tentang apa itu ITK, apa itu ITAS, kalian bisa cek playlist aku ya. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Kita bahas tentang basicnya dulu nih, alih ITK ke ITAS. Kita bisa lihat di website imigrasi guys. Orang asing dapat diberikan alih status ITK menjadi ITAS berdasarkan permohonan. Dan ini memang betul bisa kita temuin juga di Permenkumham nomor 22 tahun 2023, pasal 162. Kita lihat nih ayat pertamanya. Izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing dapat dialih statuskan. Jadi memang secara umum ada itu yang namanya alih status izin tinggal. Jadi jenis izin tinggalnya berubah dari satu ke yang lainnya. Ayat 2. Izin tinggal yang dapat dialih statuskan meliputi yang pertama ITK menjadi ITAS. Kita bahas yang ini aja ya. Kalau yang lain itu mungkin di pembahasan lainnya ke depannya. Karena bukan cuma ITK bisa jadi ITAS, ITAS juga bisa dialih ke ITAP guys. Di Permenkumham yang sama, pasal selanjutnya, pasal 163, dibahas lebih lanjut lagi. Di ayat 1, alih status ITK jadi ITAS sebagaimana dimaksud tadi, itu dapat diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal kunjungan. Jelas sih kalau mau alih dari ITK ke ITAS, ya WNA-nya harus memang dia pemegang ITK. Izin tinggal yang lagi dipunyain WNA ini adalah jenis yang ITK. Ayat 2, alih status sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi. Nah, berarti ini ada pengecualian. Tidak semua WNA pemegang ITK itu bisa alih ke ITAS. Ini kita bahas ya. Siapa aja yang dikecualikan? Pertama, pemegang ITK yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan. Jadi kalau pertama kali waktu WNA masuk Indonesia pakai visa kunjungan yang jenisnya itu visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival, itu izin tinggalnya ITK kan? Tapi dia nggak bisa alih ke ITAS. Karena ITK yang dia punya ini awalnya itu dari VOE. Itu memang peraturannya nggak boleh. Tapi kalau memang WNA kalian pengen, alternatif lainnya itu melalui bridging visa. Jadi dari ITK, apply bridging dulu baru ke ITAS. Kalian bisa tonton video aku sebelumnya, pernah aku bahas tentang bridging visa. Siapa lagi yang dikecualikan? Yang kedua, pemegang ITK yang berasal dari bebas visa kunjungan. Jadi kalau WNA-nya masuk Indonesia memang termasuk negara bebas visa, kayak katakan negara Malaysia masuk Indonesia kan bebas visa tuh. Dapat izin tinggal kan, izin tinggal kunjungan, tapi itu nggak bisa diganti ke ITAS. Yang terakhir, awak alat angkut. Memang ini bisa kita lihat juga di website imigrasi ditulis kayak gini. ITK yang berasal dari VOE dan bebas visa kunjungan atau visa exemption tidak dapat dialih statuskan menjadi izin tinggal lain. Terus gimana untuk mengantisipasi ini? Berarti memang dari awal kalian ketika apply visa tersebut udah harus tahu visa ini dapat izin tinggal jenis apa, izin tinggalnya berlaku berapa lama, bisa diperpanjang apa enggak, terus bisa diganti ke jenis lain atau enggak. Infonya semua ini ada di website imigrasi. Kalau kalian ke website imigrasi dibaca jenis visa tersebut, itu akan ada informasinya guys. Alih ITK ke ITAS ini buat WNA apa aja sih? Bisa kita cek di website imigrasi guys. Alih status ITK menjadi ITAS dapat diberikan kepada orang asing yang menanamkan modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, mengikuti pendidikan dan pelatihan, penelitian ilmiah, menggabungkan diri dengan pasangan WNI, gabungin diri dengan pasangan pemegang ITAS atau ITAP, gabungin diri dengan ortu bagi keluarga negaraan asing yang punya hukum kekeluargaan dengan orang tua WNI, gabungin diri dengan orang tua pemegang ITAS atau ITAP bagi anak berusia di bawah 18 tahun atau belum kawin. 18 tahun dan belum kawin, berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat atau kemanusiaan setelah mendapatkan pertimbangan menteri dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan RI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau wisatawan mancanegara lanjut usia. Sebenarnya list ini kan banyak nih ya, intinya sih kalau yang aku lihat ini tuh menjelaskan jenis ITAS yang mau di-apply itu jenis yang mana.
Kan WNA ini pemegang ITK, mau alih ke ITAS. Normalnya, standarnya WNA ketika dapat ITAS itu kan dia pertama kali tuh masuk Indonesia bukan pakai visa kunjungan kan, visa tinggal terbatas, VITAS. Biasanya visa tinggal terbatas tuh jenisnya banyak, ada yang tujuannya untuk gabungin diri atau tinggal sama, katakan aku ya, istri WNI-nya, atau tujuannya itu pengen melakukan penelitian atau apa, itu banyak jenis-jenisnya. Dan itu indeksnya beda-beda. Misalkan WNA yang mau masuk Indonesia tujuannya untuk gabungin diri dengan pasangan WNI-nya, itu indeksnya E31A. Visanya terbit, WNA masuk Indonesia, sampai di immigration checkpoint itu nanti izin tinggal terbatasnya atau ITAS-nya akan terbit. Jadi ITAS yang terbit ini, ITAS berasal dari visa E31A. Kan contoh yang aku kasih ini. Sekarang WNA ini sama, kalau mau alih dari ITK ke ITAS, tujuannya apa dulu nih? ITK kan awalnya mereka ITK-nya itu tujuannya mungkin wisata atau apa. Mau alih ke ITAS, ITAS yang tujuan apa? Karena beda-beda. Jelas ya, yang WNA yang bisa apply dari ITK ke ITAS itu WNA yang pengen ITAS-nya tujuan salah satu di atas tadi yang aku sebutin. Selanjutnya, alih ITK ke ITAS ini buat WNA yang di Indonesia ya guys. WNA-nya itu sedang di Indonesia. Ini ada di website imigrasi. Permohonan alih status ITK jadi ITAS diajukan sejak orang asing berada di wilayah Indonesia. Sebenarnya ini sempat aku tanya juga langsung ke CS Imigrasi Bogor, tapi itu lebih ke terkait alih ITAS ke ITAP sih. Cuma pemahaman aku namanya ini sama-sama alih status. Kalau kata mereka gini, untuk proses alih dari ITAS ke ITAP sampai permohonan disetujui, WNA tidak boleh meninggalkan Indonesia. Tapi untuk pastinya kalian bisa tanya langsung ke imigrasi juga ya guys, untuk konfirmasi. Kan kita udah tahu WNA apa aja yang boleh atau bisa alih ITK ke ITAS. Tapi yang apply siapa? Yang daftarin alih ini siapa? Bisa kita lihat di website imigrasi dan Permenkumham nomor 11 tahun 2024. Tapi ini aku kasih lihat di Permenkumham ya, pasal 167 ayat 1. Permohonan alih status ITK jadi ITAS diajukan oleh orang asing, penjamin atau penanggung jawab melalui aplikasi kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi. Jadi mau WNA ataupun penjaminnya itu bisa apply, tergantung ITK yang lagi dipegang sekarang ini oleh si WNA ini, ITK yang bersponsor atau tidak. Kalau memang ITK-nya ini waktu awal WNA apply visa kunjungan untuk dapat ITK ini itu pakai sponsor, berarti yang apply alihnya juga si sponsornya pakai akun sponsor. Dan kalau dari awal WNA ini apply sendiri visanya, terus sampai ITK-nya terbit itu memang dia tidak pakai sponsor, ya WNA itu bisa apply sendiri untuk alih dengan login ke akun e-visanya. Oke, ada tambahan info lagi di Permenkumham nomor 11 tahun 2024 pasal 167 di ayat 2. Pengajuan permohonan alih status ITK menjadi ITAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh penjamin yang berbeda dari penjamin sebelumnya dengan ketentuan. Katakan awalnya itu WNA waktu izin tinggalnya ITK, sponsornya itu A. Apply ITAS ini mereka pengen ganti sponsor, tapi ada syaratnya. Pertama, A. Orang asing menyampaikan pernyataan keberatan dan tidak bersedia lagi dijamin oleh penjamin sebelumnya, atau B. Pernyataan pelepasan penjaminan dari penjamin sebelumnya. Kalau pemahaman aku sih ini intinya ini ya, alih sponsor, alih penjamin. Ini ada prosesnya tersendiri dan pernah aku bahas sebelumnya, kalian bisa cek video aku. Kapan bisa apply? Itu bisa kita lihat di website imigrasi dan Permenkumham nomor 22 tahun 2023. Aku kasih lihat yang Permenkumham ya, pasal 166 ayat 1. Orang asing dapat diberikan alih ITK jadi ITAS berdasarkan permohonan. Ayat 2, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum jangka waktu ITK berakhir. Maksimal banget itu sebulan sebelum ITK WNA berakhir, udah harus apply buat alih. Nah, nanti kalau sudah apply, misalkan udah dapet ITAS-nya, itu berlakunya berapa lama sih ITAS-nya? Suami aku kan dapat ITAS tuh dari visa E31A. Itu pilihannya waktu kita daftar ada setahun, ada 2 tahun. Kalau untuk yang alih, ITK ke ITAS bisa kita lihat di Permenkumham nomor 22 tahun 2023 pasal 165 ayat 1. Jangka waktu ITAS berasal dari alih status diberikan sesuai dengan keputusan Dirut Jenderal yang ditentukan dengan mempertimbangkan A. Izin atau keterangan dari lembaga atau instansi pemerintah dan atau B. Permohonan. Ayat 2-nya, jangka waktu ITAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi orang asing yang berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan atau kemanusiaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Untuk pastinya, sebaiknya konfirmasi ke CS Imigrasi ya guys. Kita lanjut ke persyaratannya. Ini sumbernya dari website imigrasi ya, aku ambil. Persyaratan umumnya, pertama,
Ini yang umum dulu, paspor WNA-nya yang masih berlaku dan memuat visa dan tanda masuk, serta ITK WNA juga. Jadi jangan lupa di scan juga tuh yang bagian ada tanda masuknya waktu masuk Indonesia, visanya. Terus yang kedua, bukti penjaminan dari penjamin dalam hal memiliki penjamin. Ini buat yang punya penjamin aja WNA-nya, dan udah pernah aku bahas di video sebelumnya juga. Lanjut, KTP atau kakak penjamin atau penanggung jawab kalau punya penjamin juga ya. Sekarang ke persyaratan khusus. Jadi kalau tadi kan aku bilang tuh ITK, alih ITK ke ITAS. ITASnya kan tujuannya macam-macam. Beda tujuan ITAS pasti beda-beda lagi persyaratan tambahannya. Bisa kita lihat persyaratan khusus alih ITK jadi ITAS mengacu pada persyaratan permohonan visa dengan indeks visa tujuan. Detail persyaratan dimaksud dapat dilihat di halaman permohonan visa Republik Indonesia. Jadi intinya misalkan kayak tadi aku contohin, WNA-nya ITK, terus pengen alih ke ITAS dengan tujuan menggabungkan diri dengan pasangan WNI, suami atau istri WNI. Nah itu kan sama aja kayak WNA yang mau apply visa E31A. Jadi kalian bisa ke website imigrasi, cek visa yang tujuannya untuk menyatukan diri dengan pasangan Indonesia, yaitu E31A. Nah, dicek persyaratannya di situ. Nanti persyaratan khususnya seperti itu ya. Pasti akan diminta buku nikah atau bukti nikah. Kalau tujuannya berobat misalkan atau tujuannya penelitian, ya mana mungkin diminta buku nikah kan. Sebelum ke tutorial, kita pahamin dulu nih prosesnya secara keseluruhan kayak gimana. Ini ada postingan dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta dari tahun ini nih, yang menurut aku bisa ngebantu kita buat memahami prosesnya secara garis besar. Kita lihat ya di sini, setelah pemohon mengunggah berkas dan membayar PNBP ITAS penyatuan keluarga 1 tahun, berkas akan diverifikasi paling lama 2 hari kerja. Setelah proses verifikasi berhasil, pemohon akan dihubungi untuk datang ke kantor imigrasi sesuai domisili guna pengambilan data biometrik. Setelah proses perekaman biometrik selesai, ITAS akan terbit paling lama 5 hari kerja. Oke, jadi berdasarkan ini apa aja tahapannya, aku bikin kayak gini ya. Pertama, daftar online dulu ke website imigrasi, imigrasi.go.id. Oh ya, catatan, aku pribadi belum pernah ya alih ITK ke ITAS, karena suami aku memang langsung ITAS izin tinggalnya. Jadi ini tutorialnya aku kasih melihat opsi yang ada di akun aku. Oke, di akun penjamin aku. Oke, kita ke website itu. Kalau kalian WNA, kalian login ke akun e-visa kalian. Kalau kalian penjamin atau sponsor, login ke akun penjamin kalian. Kalian ke My Application, ke bagian Stay Permits, di bagian kanan ada tombol action, bisa kalian klik untuk conversion. Conversion itu merubah ya, mengalihkan. Nanti akan keluar what will be done with the product. Ini otomatis akan terpilih yang conversion, terus which category of conversion you will choose. Kalian mau alih ke mana nih? Nah kalau aku kan karena suami aku izin tinggalnya di sini ITAS, memang nggak ada pilihan alih ke ITAS saya, karena kan udah ITAS. Di sini ada pilihannya alih ke ITAP. Jadi kalau kalian ITK, jangan lupa pilih yang alihnya ke ITAS. Kalau kalian sudah isi dan pilih sesuai tujuan kalian, nanti akan diminta untuk apply biasanya. Dan kalau udah klik apply, kalian akan diminta untuk upload dokumen. Nanti kalau kalian sudah upload dokumen, itu biasanya akan muncul kode billing gitu guys. Kalian bisa melakukan pembayaran dulu, bayar PNBP. Caranya pernah aku bahas di video lain juga, bisa dicontoh. Nah, berapa yang dibayar? Ini bisa kita lihat di website imigrasi. Jadi komponen biaya yang perlu dibayar untuk alih ITK ke ITAS itu ada 2 komponen. Bayar ITAS-nya sama bayar izin masuk kembali atau IMK. IMK itu fungsinya supaya selama ITAS WNA ini aktif, WNA boleh bebas keluar masuk Indonesia tanpa harus nanti kalau keluar masuk lagi urus visa lagi. Udah pernah aku bahas juga sebelumnya, bisa ditonton. Untuk lihat rincian biaya selengkapnya, kalian bisa ke website imigrasi, cek biaya imigrasi. Di page ini akan dikasih lihat nih, misalkan ITAS yang, karena beda-beda tergantung jangka waktu guys. Kalau ITASnya 1 tahun nih bisa dilihat itu 3 juta. Kalau katakan IMK-nya juga yang 1 tahun tuh 1,5 juta. Itu beda-beda ya. Ada info tambahan dari website imigrasi. Permohonan alih ITK jadi ITAS yang diajukan dan telah dilakukan pembayaran sebelum berakhir jangka waktu ITK-nya tidak diperhitungkan overstay jika penyelesaian alih ITK melebihi jangka waktu ITK. Misalkan dalam proses alih ini ITK WNA-nya jangka waktunya habis, tapi kalian sudah selesai pembayaran, itu nggak apa-apa, itu nggak dihitung overstay. Kalau sudah bayar, selanjutnya itu kita nunggu. Berarti kan permohonan kita masuk tuh ke imigrasinya. Selanjutnya, ini ada di Permenkumham nomor 22 tahun 2023 pasal 170 ayat 1.
Dalam hal permohonan alih ITK menjadi ITAS beserta persyaratannya telah diterima secara lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk memberikan pemberitahuan secara elektronik kepada orang asing, penjamin atau penanggung jawab sebagai bukti permohonan alih status ITK menjadi ITAS telah diterima. Jadi nanti dikabarin. Yang kedua, dalam hal persyaratannya itu belum lengkap, kalian itu mereka akan memberi pemberitahuan secara elektronik kepada kita guys. Pada kesempatan pertama dengan memuat pemberitahuan kekurang lengkapan persyaratan. Kalau memang ada yang kurang tepat, kurang lengkap, itu kita akan dikasih tahu juga. Ayat 3. Kita harus melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud tadi 2 hari, paling lama 2 hari sejak pemberitahuan diterima. Ayat 4. Apabila kita ini tidak melengkapi dalam jangka waktu tadi, permohonannya dinyatakan ditolak. Tetap cek terus akun kalian dan email kalian ya untuk informasinya. Kalau sudah lengkap pendaftarannya, Kepala Imigrasi itu akan nerusin pendaftaran kita ke Direktorat Imigrasi. Ini ada di website nih. Permohonan diteruskan oleh Kepala Kantor Imigrasi ke Dirut Jenderal Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah biaya imigrasi diterima. Jadi maksimal kalau mereka sudah menerima pembayaran kita dan memang udah lengkap, itu maksimal 3 hari setelahnya itu akan diteruskan, di forward ke bagian Direktur Jenderal Imigrasi. Kalau sudah diteruskan, selanjutnya Direktur Jenderal Imigrasi akan memberikan keputusan paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima. Jadi totalnya bisa jadi seminggu lah ya guys ya untuk menunggu kalau berdasarkan info tadi, atau 8 hari lah. Itu kan kalau diterima. Kalau ditolak nih guys, itu ada di Permenkumham nomor 22 tahun 2003 pasal 171 ayat 5. Penyampaian penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dikirimkan kepada orang asing, penjamin atau penanggung jawab secara elektronik. Lalu penyampaian penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 memuat alasan penolakan. Jadi bisa jadi ditolak juga dan kita akan dikasih tahu secara elektronik. Pasal 172-nya, kalau ditolak terus gimana? Dalam hal permohonan alih ITK menjadi ITAS ditolak, A. WNA dapat tetap tinggal di wilayah Indonesia dengan menggunakan ITK sebelumnya. Atau B. Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk memerintahkan orang asing yang bersangkutan meninggalkan Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 hari dengan menerapkan cap pemulangan. Oke, itu kalau ditolak. Kalau diterima, tadi kan terakhir kita ngomongin pas diterima itu kita dapat info ya diterima. Nah, oke, setelah dapat info diterima, selanjutnya itu pengambilan data biometrik ke kantor imigrasi. Aku nggak nemu detailnya sih untuk tahap ini guys, tapi pengalaman suami aku, waktu itu dia pernah perpanjang ITAS. Waktu ITASnya bukan sponsor aku ya, sponsor universitas. Dia perpanjang ITAS waktu masih pelajar. Intinya katanya itu ya fingerprints aja. Setelah proses perekaman biometrik selesai, ITAS akan terbit paling lama 5 hari kerja. 5 hari kerja ya guys, weekend tanggal merah enggak. Nanti akan dikirim ke kita, bisa kita lihat di Permenkumham nomor 22 tahun 2023 ayat 4. ITAS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikirimkan kepada orang asing, penanggung jawab atau penjamin secara elektronik dalam bentuk izin tinggal terbatas virtual. Ini kayak waktu suami aku juga kayak gitu. ITAS-nya waktu masuk Indonesia dikirim secara online ke email dia, dan aku juga sebagai penjamin bisa akses di akun imigrasi. Itu dia guys, proses dan prosedur tentang pengurusan alih ITK ke ITAS. Semoga video ini ngasih gambaran ke kalian ya, walaupun katakan belum sempurna. Kalau ada yang belum jelas, bisa juga kalian konfirmasi ke CS Imigrasi. Thank you so much udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau kalian mau kirim super thanks, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.